sini saya akan menjelaskan mengenai jalur distribusi, penyerapan, dan ekskresi zat yang berpotensi beracun. Nah, penerapan yang pertama terjadi melalui ingestion proses menelan, yaitu ketika racun ditelan. Racun yang ditelan tersebut masuk melalui mulut dan kemudian melewati saluran gastrointestinal atau pencernaan, di mana akhirnya diserap oleh tubuh. Yang kedua, ada melalui inhalation, di mana racun yang dihirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut dan kemudian mencapai paru-paru. Dan yang ketiga adalah penyerapan melalui kulit, di mana racun bisa meresap ke dalam tubuh melalui permukaan kulit dan kemudian masuk ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, setelah diserap, racun akan didistribusikan melalui aliran darah dan sistem limfatik ke berbagai organ tubuh, dengan hati atau liver sebagai tujuan pertama. Di hati, proses metabolisme berlangsung. Beberapa jenis racun dapat mengalami sirkulasi enterohepatik, di mana racun dikeluarkan melalui empedu ke saluran pencernaan dan bisa diserap kembali. Selanjutnya, ginjal atau kidneys berfungsi menyaring racun dari darah dan mengeluarkan melalui urin. Nah, yang selanjutnya adalah cairan ekstraseluler, di mana racun bisa terakumulasi dan mendistribusikan diri ke berbagai bagian tubuh. Nah, organ dan jaringan racun dapat terakumulasi di organ dan jaringan lunak atau soft tissue seperti lemak, rambut, kuku, kulit, dan tulang. Proses ekskresi ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, racun yang tidak diserap oleh saluran pencernaan dikeluarkan melalui feses. Kedua, racun dalam bentuk gas dapat dihembuskan melalui udara yang keluar saat bernapas, dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, selain itu, racun yang telah disaring oleh ginjal akan dikeluarkan melalui urin atau air seni. Racun dapat disekresikan melalui sekretori atau berbagai kelenjar, seperti kelenjar keringat, kelenjar susu, yang menghasilkan seperti keringat, air liur, susu, serta air mata. Nah, gambar ini menjelaskan proses masuknya zat-zat beracun ke dalam tubuh melalui berbagai jalan, di mana racun tersebut kemudian didistribusikan ke organ-organ vital melalui sistem peredaran darah dan limfatik. Selanjutnya, racun dikeluarkan melalui berbagai jalur termasuk keringat, urin, feses, dan udara yang dihembuskan. Raynaud's disease dapat dipicu oleh paparan getaran. Biasanya mengakibatkan di ujung jari menjadi pucat ataupun biru. Nah, mengapa getaran menyebabkan Raynaud's disease? Yang pertama, getaran dapat menyebabkan reaksi pembuluh darah yang berlebihan mengarah pada vasospasme. Ketika pembuluh darah di tangan menyempit, aliran darah berkurang, menyebabkan area tersebut menjadi pucat dan biru. Yang kedua, paparan terus-menerus terhadap getaran dapat menyebabkan kerusakan mikro pada jaringan dan saraf di tangan, dan dapat mengganggu fungsi normal pembuluh darah dan meningkatkan sensitivitas terhadap suhu dingin. Nah, alat-alat yang sering digunakan yang dapat menyebabkan getaran berulang, yang pertama itu bor listrik digunakan dalam konstruksi dan perbaikan, gergaji mesin untuk memotong kayu atau bahan lainnya, dan perkakas pneumatik seperti bor atau penggerus yang menggunakan udara bertekan. Nah, proses yang terjadi yang melalui paparan ketika seseorang menggunakan alat yang menghasilkan getaran, tangan dan jari terpapar pada gelombang getaran yang bisa menyebabkan trauma mikro. Yang kedua, gejalanya saat vasokonstriksi terjadi, aliran darah ke telapak tangan berkurang, menyebabkan area tersebut menjadi pucat. Nah, setelah serangan berakhir, biasanya aliran darah kembali dan warna tangan akan normal kembali dan seringkali disertai kemerahan dan rasa hangat.
Nah, penanganan dan pencegahan. Yang pertama, menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan yang dirancang khusus untuk mengurangi getaran. Yang kedua, mengedukasi pekerja tentang resiko dan cara mengurangi paparan. Yang ketiga, mengambil jeda yang cukup saat menggunakan alat getar untuk mengurangi risiko serangan atau istirahat. Yang keempat, jika mengalami gejala, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Dengan memahami hubungan antara getaran dan radius disease, nah langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk melindungi kesehatan tangan dan mengurangi resiko serangan getaran pada tangan.